Ya, jadi di sini kita belajar materi kedua tentang produk baru. Nah, bahasan pertama tentang atribut produk, ya kan. Nah, atribut produk itu apa? Atribut produk adalah sesuatu yang dianggap, sudah? Sesuatu yang dianggap sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sesuatu yang dianggap bermanfaat dan penting. Bermanfaat dan penting. Iya, bermanfaat dan penting oleh konsumen ya, oleh konsumen sudah Pak. sehingga dapat memuaskan dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sehingga dapat memuaskan dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi atribut produk ini bagian yang harus ada pada setiap produk. Ya, produk apapun. Jadi kalau kita nanti punya produk atau kita kerja di perusahaan retail harus menjual produk, nah kalian harus tahu atribut produk apa saja. Nah, ini ada 5 nih. Ada merek, ada kemasan, ada label, ada jaminan, ada pelayanan. Ya. Jadi ada merek, ada kemasan, ada label, jaminan, pelayanan. Ya. Jadi ada berapa? Ada 5. Ada 5, ya kan. Jadi kalau kamu nanti mau bisnis, ya kan. Nah, kamu kuasai elemen ini, 5 ini, nanti pasti produk kamu akan laku. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu merek. Merek itu tanda identitas, ya kan? Ya, identitas yang menempel pada sebuah produk. Merek. Produk. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut kaitan merek, ya kan? Kedua, kemasan. Kemasan ini apa? Bungkus. Bungkus. Ya, jadi kalau kita misalkan mana ini? Kasih contoh misalkan di sini. Nah, ini kan. Ini bungkus kan? Ini kayak top kopi nih. Ini ada bungkusnya nih. Ya, bungkusnya warna hitam, bukan tulisannya ya, bungkus. Yang membungkus walaupun ada tulisan, ya kan? Nah, itu kemasan. Ada yang bentuknya botol, ya kan? Ada yang kaleng, ada yang kotak. Nah, itu kemasan. Nah, kemudian ada juga label. Nah, label apa? Nah, kalau label itu informasi. Namanya nih. Nah, ini label kayak misalkan Aqua, ya kan? Nah, ini label nih namanya. Top kopi, ya kan? Ini tulisan top kopi, kemudian top kopi enaknya diminum kapan, ya kan? Kemudian misalkan di sini apa nih? Madu ya? Iya, madu. Ah, madu. Misalnya komposisi madu isinya apa saja, ya kan? Manfaatnya buat apa? Nah, itu bagian dari label. Jadi informasi yang ada pada sebuah produk, ya. Nah, itu label. Nah, kemudian ada jaminan. Nah, jaminan itu namanya pelayanan tambahan. Ya, jadi kita kalau punya produk, misalnya kita kasih informasi kepada konsumen atau pelanggan kita, misalnya produk kita ongkirnya gratis, ya. Nah, itu kan namanya jaminan. Atau kalau ada yang rusak bisa ditukar. Ada yang barangnya rusak, reject, ya kan, cacat. Nah, itu bisa ditukar. Itu namanya jaminan. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Jaminan sama garansi sama nggak, Pak? Ya, hampir sama, benar.
Cuman ibaratnya jaminan tidak sekedar garansi. Garansi. Iya kan? Kalau garansi kan biasanya pada barang-barang elektronik ya, handphone, TV, komputer, ya kan, TV, laptop. iya. Nah itu biasanya ada garansi setahun, 2 tahun. Tapi bisa jadi jaminan tidak hanya garansi, ya kan? Misalkan Iya. ada pelayanan tambahan. Barang gitu ya. Tukar barang bisa juga jaminan. Tergantung kebijakan perusahaannya, ya kan. Ini mau garansi apa? Garansi misalnya servis, ya kan. Kalau kita beli motor, ya, beli mobil, biasanya suka ada tuh garansi asuransi, ya kan. Nah itu. Nah itu jaminan. Yang terakhir pelayanan. Nah ini pelayanan tambahan nih. Biasanya sifatnya di produk itu ada tambahan, misalkan ada waktu-waktu tertentu dia kasih bonus, ya kan? Iya, kasih Pak. diskon, ya. Nah itu juga kalau kita mau jualan juga seperti itu. Jadi jangan biasa aja, tidak ada hal yang istimewa. Ya. Tapi kalau kita buat produk ada istimewa, ada kasih pelayanan tambahan, nah itu pasti akan disukai atau disenangi sama konsumen atau customer, ya. Nah, baiklah sekarang kita bahas lebih lanjut kaitan merek, karena merek itu pembahasannya lebih luas, ya kan? Ya, kita share dulu bahas tentang merek. Ini udah selesai dicatat? Oh, itu dicatat juga, Pak? Iya. Jadi atribut produk itu ada 5 elemen atau 5 unsur, ya kan? Merek, kemasan, label, jaminan, dan pelayanan. Yuk. Sudah? Sudah selesai? Pak. Oh, udah ya? Aulia sudah selesai nyatanya? Sudah. Udah ya? Surya kemana nih? Oke, Bapak share yang ini ya. Yang materi ini. Bentar. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Ya. Sudah kelihatan ini? Sudah. Ya. Ya. Ya, ini Bapak bahas merek tersendiri karena memang merek bahasan yang panjang, ya kan? Di sini merek bisa artinya secara istilahnya ada yang namanya brand ya, brand atau identitas atau value, ya kan? Iya. Nah, ternyata merek itu tidak sekedar nama, ya kan? Nah, di sini ada. Nah, kalau kita lihat merek itu tujuannya apa sih? Orang membuat merek, ya kan? Misalnya ini ada produk mobil BMW, ada celana Levi's, ya kan? Kemudian kalau laptop atau komputer ada Acer, Lenovo, Asus, ya kan? Nah, ternyata tujuan dari merek adalah yang pertama memberikan identitas, ya. Jadi identitas atau identitas diri kita, identitas produk supaya berbeda dengan pesaingnya, ya kan? Kayak kamu nih, kenapa sih kamu dikasih nama? Biar ya, beda sama biar anak beda, lain. ya kan? Supaya kamu ada perbedaan.
Nur Fajri, Aulia, kan enak kalau ada namanya ya kan? Identitasnya jelas. Oh, Aulia itu perempuan, misalnya kan? Oh, Nur Fajri laki-laki, misalnya kan gitu kan? Ada bedanya. Coba kalau nggak ada namanya, misalnya doang, B gitu kan? Nah, nggak jelas itu kan? Nah, kemudian merek juga sebagai alat promosi. Jadi dengan adanya merek, orang jadi lebih dikenal produknya ya kan? Jadi pentinglah kita membuat sebuah merek. Kemudian jaminan mutu. Mutunya jelas. Misalnya kamu nih mau minum minuman air mineral contoh. Kamu pilih yang ada mutunya atau tidak, ya kan? Pasti, ya kan? Pasti kamu pilih kalau misalkan ada Aqua, ada lagi apa ya? Misalnya merek apa tuh kalau minuman air mineral? Fit. Fit, ya kan? Apa lagi? Viro, ya kan? Nah pasti kamu kan yang milih kalau ada 2-3 macam di meja, kamu disuruh minum pasti milihnya yang mana? Aqua kan? bagus, Aqua yang Pak. bagus, karena Aqua sudah terjamin mutunya ya kan? Iya. Nah, makanya itu penting. Kita nanti kalau jualan, kalau bisnis, ataupun kalau kita kerja di perusahaan yang bagian produk, itu harus mutunya terjamin, ya kan? Ya. Kemudian alat pengendali pasar. Nah, ini tambahan aja. Jadi adanya merek kita tahu nih pasar kita siapa yang membeli produk kita, ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini banyak contoh merek ya kan? Nah, CNN tahu nggak CNN produk apa nih? Tahu Pak. Apa? Berita. Kantor berita, ya kan? Iya. Levi's tadi celana, ya kan? Ya. Google juga ternyata merek juga, ya kan? Mesin pencari di internet, ya kan? Ini produk-produk luar ada Starbucks, kopi, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ternyata merek itu bisa bermakna. Tadi nama ya. Dengan nama jadi berbeda kan? Kemudian bisa simbol. Ya kan? Karena di merek ada simbol-simbol kayak tadi nih. Ini kan ada simbolnya kan? Nih tulisan CNN. Ini nggak sembarangan nih buatnya nih. Ya. Kenapa kok tulisannya begini ya? Nah, ini kan. Facebook kenapa tulisannya biru ya? Nah, Apple, gambar Apple. Ya kan? Nah, ternyata dia punya arti ya. Nanti kita lihat identitas tadi ya. Value punya nilai ya, itu merek. Nah, kemudian merek biasanya juga identitas tadi mempunyai value nilai. Ya, misalnya merek mobil Innova dikaitkan dengan Astra. Pasti kalau usaha Astra pasti pelayanannya bagus, servisnya terbaik, spare, ya kan? Sama kalau kita beli motor, ya kan? Kalau kita mau motor mau hemat, biasanya pilihnya apa? Honda, ya kan? Iya. Bukan promosi, tapi kenyataan seperti itu kan? Kalau Yamaha biasanya bensinnya boros, ya kan? Kemudian kalau harga jualnya Honda masih tinggi, ya kan? Tapi kalau Yamaha kadang-kadang harganya jatuh, ya kan? Itu dari satu sisi, ya kan? Nah, itu ternyata merek itu punya nilai. Coba bisa kalau misalnya merek motor tidak ada namanya, tidak ada Honda, ya kan? Nah, itu pasti jadi bingung masyarakat atau konsumen. Ya. Nah, kemudian ini kita lakukan saja. Nah, ini juga nih, ternyata juga merek itu mempunyai segmen pasar tertentu, ya kan? Misalnya kayak pesawat nih, pesawat Garuda Indonesia dengan pesawat Lion Air itu pasti secara segmen ya sasaran pasarnya, target pasarnya berbeda. Orang yang naik Garuda pasti ingin menaikkan citra karena juga biasanya ongkosnya lebih mahal, ya kan? Iya, Tapi kan pelayanannya terbaik, ya kan? Jarang terjadi kecelakaan, ya kan? Coba Garuda pernah nggak terjadi kecelakaan? Jarang. Paling bisa dihitung 10 tahun, 20 tahun, paling 1-2 kan? Coba kalau yang kita naik pesawat yang nggak terkenal, ya kan? Lion Air nih misalnya kan, ini sering kecelakaan, ya kan? Atau masih ada nggak ya? Tapi ditutup masalah ya. Kayak kemarin tuh Sriwijaya, ya kan? Ya,
Nah, itu kan ibaratnya ya sering kena musibah, ya bukan ngedoain musibah, artinya sesuai dengan kualitas produknya ya kan, dengan harga yang mungkin lebih murah dari Garuda, tapi risikonya kadang pelayanannya kurang baik ya kan, terlepas itu sudah musibah ya kan. Jadi kita bicara secara mereknya itu ya, makanya beda. Makanya Garuda sasarannya orang yang harganya tinggi ya kan, harganya lebih mahal tetapi dia pelayanannya lebih bagus. Makanya ada kebanyakan para eksekutif, para bos ya kan. Tapi kalau masyarakat umum yang ke bawah menengah biasanya pakainya ya Sriwijaya, Batik X dan seterusnya ya kan. Nah, ini penting kita membangun merek ya kan. Nah, kemudian bisa juga merek itu nempel nih. Ya, atribut tadi bilang ya, atribut. Ya, misalnya ada orang kalau pakai ini contoh mobil ya, mobil kalau Mercedes itu biasanya tahan lama, awet kayak tadi tuh motor ya kan. Nah, itu nempel tuh pasti juga di benak konsumen. Jadi orang konsumen udah percaya kalau saya beli Honda pasti bensinnya awet, ya kan? Begitu nggak? Apa enggak? Ya, harganya lebih mahal. Muhammad Tufaji punya motor nggak? Punya, Pak. Apa kamu, Yamaha apa ya Honda? Yamaha Mio. Yamaha Mio, Beat ya? Itu ya apa? Matic ya? Iya. Nah, itu. Boros, Pak. Boros kan? Nah, berarti kan benar, ya kan? Tapi dia dari segi boros, tapi kan cepet ya kan? Iya. Iya, lebih cepat. Resikonya itu boros, tapi kecepatannya lebih cepat, ya kan? Tapi resikonya bensinnya lebih boros. Ya itu udah terbukti kan? Jadi udah bisa ngebedain tuh konsumen, ya kan? Ya, nah itu karena dia sudah ngebangun value nilai mereknya. Ya. Oh iya, punya motor nggak? Apa kamu? Honda apa Yamaha? Mio, Yamaha. Yamaha juga sama ya, berarti boros juga nggak? Apa lu nggak tahu ada diisi nama orang tuanya ya? Ya. Nah, itu salah satu contoh ternyata terbukti ya merek itu. Kemudian ya Scarlett. Nah ini ya manfaat. Nah ini juga bisa dibangun manfaatnya. Misalnya tadi tahan lama ya kan. Ya biasanya Yamaha sama Honda lebih tahan mana ya kan? Mahal ya kan, mahalan mana ya? Kalau mahal relatif ya. Kadang harga nggak beda jauh ya. Antara Mio sama Beat ya kan, karena nggak beda jauh. Ya, tapi yang penting aman ya kan. Nah ini kalau aman semuanya sudah aman. Nah ini value itu ada nilai-nilai yang ada di sebuah produk atau merek, ya kan? Ya mewakili, ya. Jadi ibaratnya orang udah tahu nih kayak Honda itu ngebangun dia bawa dia bensin lebih irit itu perlu berapa tahun. Jadi nggak langsung jadi, ya kan? Ya meyakinkan konsumen bahwa Honda ini benar-benar mesinnya bagus, ya itu perlu waktu, ya kan? Ya. Nilainya ini perlu dibangun, sama budayanya perlu dibangun, kepribadiannya, memakainya dan seterusnya ya kan. Jadi yang nama merek itu perlu waktu, perlu jaminan tadi kan dan sebagainya. Ya, nah maka sekali lagi brand atau merek itu bukan sekedar nama ya. Nah kamu nih ya ibaratnya kan. Nufaji ini bukan sekedar nama kalau kita umpamakan ke kita ya, ke seseorang. Ya mungkin kalau Nufaji nanti ke depannya udah punya identitas, oh Nufaji ini ternyata seorang manajer marketing ya kan? Amin. Amin ya kan? Nah dia udah punya identitas, wah produknya dia pasti punya produk misalnya jualan mobil ya kan? Nah kan dia punya identitas itu kan? Wah kalau kemana-mana pakai mobil ya kan? Karena sudah
Orang udah tahu identitasnya seperti itu, ya. Jadi merek itu bukan sekedar nama aja, karena punya nilai, ya kan. Dan Mufaji seorang manajer marketing misalkan nanti ke depan, itu kan perlu waktu, ya kan. Nggak sembarangan besok selesai SMP langsung jadi, tidak kan. Pasti butuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu. Ya, artinya bahwa merek itu perlu dibangun. Ya, baru dibangun, punya nilai, ya, punya image, ya. Tapi kalau image sudah jelek susah, ya kan. Produk bisa kalau sudah reject rusak aja, ya. Misalnya mohon maaf ada kita kayak tadi contoh air mineral, ya kan, ya, atau contoh tadi kendaraan deh, ya. Kita beli motor baru 1 hari ternyata mesinnya sudah rusak misalnya gitu, ya. Kan itu udah merusak citra, ya kan. Apalagi zaman sekarang divideoin, dimasuk media sosial, wah udah hancur itu, ya kan? Udah hancur tuh nanti mereknya seperti itu. Makanya jaga kualitas, jaga image itu penting di merek apapun, ya kan? Orang kalau udah rusak kan susah dibangunnya lagi, ya kan? Kepercayaannya susah, ya. Makanya penting nanti kita buat kepercayaan merek ini, ya. Nah, cara ngebangunnya apa? Nah, ini butuh proses panjang, ya kan? Ini mungkin kalau kamu dilanjutkan, ya kan? Ya. Nah, makanya kalau kita punya merek, itu juga akan merubah harga yang ada menempel pada suatu produk. Kayak tadi nih, misalnya kita, kamu pernah minum di kopi Starbucks nggak? Pernah, Pak. Hah? Siapa yang udah pernah? Saya. Nufaji pernah? Pernah, Pak, mahal. Mahal. Berapa kamu pernah coba? Kamu dibayarin apa bayar sendiri waktu itu? Bayar sendiri, Pak. Oh, berapa? 47.000. Berapa? Medium. Medium berapa harganya? 47. 47, hampir 50.000 kan? Iya. Iya. Jadi kalau kamu minum di Starbucks, kenapa kopinya mahal? Tahu nggak alasannya kenapa minum kopi di Starbucks mahal? Soalnya dia namanya udah gede ya, Pak ya? Iya benar. Karena dia sudah, mereknya sudah diakui, sudah dikenal. Jadi orang yang minum Starbucks bukan sekedar minum, bisa juga meningkatkan citra diri kan. Iya, Pak. Jadi ibaratnya diri kita jadi naik, wah udah minum Starbucks, ya kan. Mohon maaf, wah udah kayak bos aja sekutip atau orang-orang kaya, ya kan. Nah, kan penting tuh, ya kan? Padahal bisa jadi kita minum Starbucks dibayarin, atau kita mungkin lagi ada kelebihan rezeki, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Nah, tapi Starbucks itu hanya, coba kita minum kopi di warung kopi di tetangga kita, di rumah kita, ya kan? Pasti harganya nggak jauh, paling 5.000, ya kan? Atau 10.000 lah paling mahal, ya kan? 3.000. 3.000 kalau yang yang pakai sepeda tuh, ya kan. Nah, itu artinya memang karena merek itu sangat menentukan, ya. Starbucks udah punya merek, maka harganya beda, ya. Coba kalau kayak kopi sasetan, nah, harganya beda kan, ya. Sama lah kayak kita tadi, kayak motor juga begitu. Honda udah punya merek, pasti harganya lebih mahal, ya kan, dibanding misalnya merek Suzuki, ya. Tahu nggak ada motor Suzuki kan? Nah, itu kan lebih murah. Iya. Nah, dulu ada merek motor Vespa, ya kan? Walaupun sekarang Vespa naik lagi, dulu udah dilupain tuh Vespa. Nah, gara-gara ada produk baru Scoopy, nah jadi angkat lagi tuh dia. Ya. Nah, artinya memang kembali lagi bahwa merek itu perlu membangun. Starbucks itu awal-awalnya mungkin bisa jadi harga kopinya 50.000 pertama kali muncul, ya. Iya. Pertama kali muncul di Indonesia mungkin harga kopi cuma 20.000 dia. Tapi sekarang karena udah terkenal, orang udah tahu, maka harganya jadi naik, ya kan? Jadi mahal, ya kan? Nah, jadi itu pentingnya kita nanti ngebangun sebuah Produk. merek. Jadi merek atau brand itu bukan sekedar nama, ya kan? Tapi dia identitas, tapi ada juga unsur-unsur yang mewakili.
Ya. Nah, itu kaitan merek. Ya. Nah, ini penting kita nanti membangun merek ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Muhammad Fadi mau nanya? Enggak deh, Pak. Enggak ya. Aulia? Nggak ada. Enggak ada. Pak Ahmad kemana ya? Aman hidupin doang gak ini? Gak hidup. Ramdi ini coba video dihidupin. Papa mau lihat dulu nih. Apa tampilan kamu nih? Ramdi ini coba. Nah, ya kan? Ya kan, jadi kelihatan tuh kan bahwa kamu hadir ya. Jadi setiap kamu hadir itu video dihidupkan. Hamdi ada pertanyaan? Coba Buti dihidupin. Hamdi ini ada pertanyaan kamu? Apa, Pak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tugas yang kemarin itu kamu nyatet nggak? Yang di video YouTube? Yang mana tuh, Pak? Oh, yang mana? Yang kemarin. Yang di YouTube. Yang di YouTube. Ada tidak? Enggak ya? Ya, jadi Belum, Pak, belum. ya, jadi sekali lagi, jadi tugas-tugas catatan itu nanti ketika Zoom kamu tinggal diperlihatkan videonya, ya kan? Kayak Bapak nih absen misalnya, nanti bukunya disorot aja, nah berarti kamu sudah selesai tuh, udah Bapak catat, ya. Jadi bisa caranya seperti itu, tidak mesti datang ke sekolah, misalkan gitu ya. Baiklah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Apa? Nggak ada ya. Jadi baiklah, tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Ada yang ingat? Atribut produk. Atribut produk. Ada berapa atribut? 5. 5. Apa saja? Merek, Merek. Terus? Label, jaminan, pelayanan. Ya, jaminan, pelayanan, kemasan, ya kan? Label dan seterusnya. Nah, tadi penjelasan secara jelas kaitan merek, manfaatnya, identitas, dan seterusnya ya. Sampai ternyata merek bukan sekedar nama, tapi membawa value atau nilai-nilai yang ada di dalam suatu produk itu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan saja materi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikut.